Hi guys, welcome to Andy's Youth Online Service. Weh Frey, jangan main HP mulu dong, kan kita udah mau ibadah. Ya, kalau gitu gue sambil makan aja deh. Ya nggak gitu juga. Jadi guys, selama ibadah kita tidak boleh main HP, main game, dan juga jangan makan ya. Oh iya, selesai ibadah, kita juga ada circle loh guys. Jangan kabur ya. Enjoy the service. And God bless you. Hai guys, welcome back to Andy's Youth Online Service. Dan pada hari ini, mari kita menyembah Tuhan kita bersama-sama. Come on! When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When faith is lost, my hope's exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. In every season, you keep repeating promises to me. Whoa, now there's no stopping what you have started until it is complete. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. Come on. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. Hey. Soul in my soul. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Come on. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out, breaking out. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. Soul in my soul. Berikan sorak-sorai terbaik buat Tuhan kita. Yes, kami yakin dan percaya Tuhan bahwa tinggal di dalam-Mu kami aman. Sebab Engkau perisai hidup kami. Haleluya. Tinggal dekat-Mu ku aman. Hidup dalam-Mu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tangan-Mu.
berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti Tuhan. Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti-Mu. Takkan ku ragu mengikuti-Mu. Amen. Thank you, Lord. Mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah sampai akhir hidup kami, Tuhan, Engkau dapati kami setia di mata-Mu. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Mari sama-sama katakan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia
dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Shalom guys, welcome to Hype Talk. Di sepanjang bulan ini di tema The Spirit of Competition, kita semua sudah sama-sama diberkati dengan hal-hal yang sangat luar biasa. Ya, lewat our speakers, kita belajar bahwa Tuhan menjadikan kita orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Tidak ada yang kalah, kita menang atau kita belajar. Dan kita juga belajar apakah menang itu menang. Untuk apa kita menang kalau akhirnya kita harus menyakiti orang lain atau menyakiti sesama kita. Dan kita juga belajar siapa sih musuh kita yang sebenarnya atau apa sih yang harus kita kompetisikan di dalam hidup kita. Dan kita juga sudah belajar bagaimana kita harus terus prepare hidup kita supaya the best of us, yang terbaik dari kita boleh keluar lewat hidup kita. Dan hari ini di penghujung bulan ini, teman-teman, lewat Hype Talk ini kita akan mau bahas satu hal yang menarik lagi, yaitu dengan tema You Win, I Win. Mungkin nggak sih kita bisa mengalami kemenangan bersama-sama, tidak ada yang menyakiti satu sama lain, dan apakah itu mungkin? Langsung aja kita mau bahas sama-sama. Sebelum itu saya mau panggilin dua talkers kita hari ini. Langsung aja saya panggilin Regnaldi Tanri dan Stephen Aditan. Oke, Shalom. Oke, di bulan ini di Spirit of Competition kita semua sudah diberkati nih, luar biasa banget. Dan kira-kira dari Stephen dan Rek diberkati nggak? Mungkin dari Rek dulu, apa nih yang diberkati dari bulan ini? Oh, kalau menurut aku ya, itu diberkati banget waktu sharingnya minggu lalu dari Cimel tentang The Spirit of Competition. Oke. Dimana aku diingetin lagi untuk memperbaiki cara pandang aku terhadap sebuah kompetisi gimana, dan juga yang paling penting itu diingetin untuk fokus terhadap kompetisi yang baik untuk diikutin aku sendiri, supaya lebih percaya diri lagi, supaya diri aku menjadi versi terbaik dari diri aku. Oke. Gitu sih. Kalau Tepan gimana, Pan? Jujur ya kok ya, gue terberkati banget nih bulan ini. Pertama-tama gue mau bilang thank you dulu nih sama tim konten ya, Jesslyn dan tim ya, karena udah membuat khotbah yang luar biasa selama sebulan ini, karena gue merasa juga ini tema yang sangat pas banget buat anak muda ya. Kalau ditanya yang paling menarik, buat gue sih yang beberapa minggu lalu yang dibawain oleh Coach Jeremy Jason, di mana di situ udah sempat dibahas bahwa ada 3 enemy ya kan. Kalau kalian nonton, kalian ibadah, kalian tahu ada 3 enemy, dan menurut gue yang paling menarik itu adalah yang ketiga. Itu adalah enemy-nya adalah nilai-nilai di dunia ya kan, dimana sekarang hari ini dunia ini udah mengajarkan nilai-nilai yang kesannya benar tapi sebenarnya bertentangan dengan prinsip firman Tuhan, seperti contohnya menghalalkan segala cara ya kan, untuk mendapatkan sesuatu, untuk mendapatkan posisi dan lain-lain, seperti contohnya di kantor, di kampus kalian dan sebagainya. Dan ini beberapa minggu lalu gue sangat tertampar banget kok. Kalau boleh cerita, gue mungkin seringkali terbuai juga dengan nilai-nilai di dunia ini gitu, maksudnya mungkin yang kesannya kelihatannya benar seperti yang tadi ya, cuman beberapa minggu lalu akhirnya gue diingatkan dan gue berusaha buat berkomitmen untuk bisa melawan nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai firman Tuhan. Oke, thank you, dan saya percaya kita semua juga diberkati. Nah, khusus hari ini teman-teman kita mau belajar nih, ada satu pertanyaan nih Rek dan Tepan yang mau kita bahas sama-sama dengan tema You Win, I Win. Mungkin nggak sih kita bisa mengalami kemenangan bersama-sama dengan sesama kita, artinya kita bisa menang tanpa kita melukai orang lain, menyakiti orang lain, dan apakah itu mungkin? Kita mau bahas sama-sama. Nah, kira-kira mungkin dari tips yang pertama dari Regnaldi dulu, boleh di-sharing. Ya. Mungkin nggak sih hal itu dengan You Win, I Win? Mungkin kok. Nah, Oke. tips yang pertama dari aku ini adalah utamakan menangkan hubungan daripada perdebatan. Nah, kalau kalian udah punya prinsip seperti ini, pasti cara debat kalian pun juga berbeda. Pasti kalian juga pernah mengalami adu mulut atau cekcok. Coba kita contohin deh, Pen. Oke. BTW itu iPhone lu tuh iPhone berapa ya, Rek? Ini iPhone XR sih, Pen. Kenapa Oke. nih? Harganya
di atas 10 juta lah ya, sekitar kisarannya 11-12 juta. Ada ya? Mungkin. Nah, ini dia nih guys. Ini adalah contoh orang yang kena korban dari merek. Buat apa lu buat kayak gitu, beli-beli kayak gitu? Overprice buat apa? Mending gue nyicil motor daripada kayak gitu. Tunggu dulu, Pen. Ada harga, ada kualitas. Iya bener sih, tapi kan lu nggak tahu nanti mau keluar iPhone 12, iPhone 13 di atas 20 juta. Lama-lama bisa nyicil rumah gua kalau kayak gitu. Bilang aja lu nggak mampu, Pen. Iya sih. Nah, kayak gitu, guys. Kalau menurut lu gimana tuh, Pen? Lu digituin hatinya sakit gak? Lumayan sih, tapi kalau sama lu gua ngampunin lah. Paling bisa emang Teven ya. Nah, nggak dalam debat mulut juga ya, tapi dalam segala hal yang harus kita kejar itu adalah memenangkan hubungan, bukan perdebatan. Karena menang dalam perdebatan itu cuman ngasih kita kepuasan hanya sementara gitu. Tapi kalau kita menang dalam hubungan, itu untuk jangka panjang. Oke. Nah, buat lebih afdol nih ya, kita buka yuk ayatnya di 2 Timotius 2 ayat 14. Aku bacain ya, 2 Timotius 2 ayat 14. Ingatkanlah orang-orangmu akan kenyataan-kenyataan ini, dan perintahkanlah mereka dalam nama Tuhan, supaya tidak berdebat tentang hal-hal yang tidak penting. Perdebatan semacam itu membingungkan dan tidak berfaedah, malah merugikan. Nah, di sini ditulis jelaskan ya, kalau perdebatan yang nggak penting itu semacam membingungkan, tidak berfaedah, malah merugikan. Oke, makanya penting banget ya, berarti Rek, kadang-kadang itu bisa terjadi saat kita kayak tadi ya, Tepen sama Rek udah contohin ya, itu sering banget terjadi sama kita ya, kita debat kayak gitu. Bahkan mungkin bukan cuma sekedar dengan teman aja, mungkin dengan orang tua, dengan pasangan juga bisa terjadi ya. Karena kita nggak mau kalah, akhirnya malah ribut, malah melukai, dan lebih gak enaknya lagi adalah kita nggak jadi berkat buat mereka. Oke, thank you banget. Nah, jadi mungkin ya kita bisa menang bersama-sama ya. Iya. Oke, thank you. Kira-kira kalau dari Tepen sekarang gimana, Pen? Oke, ini tips dari gue yang kedua, yaitu adalah kita harus bisa memahami kalau tidak bertengkar itu juga artinya menang. Ya, kita buka sama-sama dulu ya. Di 2 Timotius 2 ayat 24. 2 Timotius 2 ayat 24, gue bacain aja ya. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap, mengajar, sabar. Amin. Jadi teman-teman di sini kita udah lihat ya, di ayat ini kita telah belajar bahwa Tuhan sebenarnya menghendaki kita buat kita tuh punya sikap yang sabar dan juga ramah. Teman-teman kalau bisa baca ayat selanjutnya juga di situ Tuhan menghendaki kita supaya kita punya sikap yang lemah lembut terhadap sesama meskipun dia salah. Ya, ini yang harusnya jadi dasar dalam kehidupan kita sebelum kita melakukan sesuatu, guys. Jadi tapi ada permasalahannya nih. Permasalahannya kita semua masih muda kan ya di sini ya. Ada yang SMP, SMA, kuliah. Bisa dibilang kita semua di sini generasi milenial lah kebanyakan. Dan kalau kalian ingat kata-kata orang tua apa yang paling sering dibilang? Anak muda itu labil. Bener gak? Gue sendiri walaupun gue kelahiran tahun 98 ya, gue kan juga generasi milenial nih. Gue juga setuju gitu, gue objektif kan. Gue setuju kalau orang tua bilang anak muda itu labil. Labil dalam hal apa aja? Dalam hal mengontrol emosi, mengontrol ego. Susah banget anak muda menahan untuk nggak emosi, nggak egois gitu. Dan kalau lagu zaman dulu ya, mungkin Ko Iwan tahu nih kan umurnya udah. Ya, jangan sebut umur ya tapi ya. Ada tahu kok ya, maksudnya ada judulnya Darah Muda. Tahu kan ya lagunya? Gue lupa siapa kalau nggak salah, Rhoma Irama. Enggak, pura-pura nggak tahu aja, nggak tahu Pen. Darah Muda itu kental banget kalau kata lagu itu dibilang bahwa kalau anak-anak muda itu sulit begitu, maksudnya emosinya nggak stabil. Dan gue sering banget nemuin anak-anak muda itu lebih mengedepankan reaksi dulu baru mikir. Dia bertindak dulu baru mikir. Urusan benar atau salah urusan belakangan lah. Yang penting bereaksi dulu. Contohnya deh kayak gini aja deh. Yang paling sering kalian alamin. Gue sendiri juga jujur, gue kan masih manusia ya. Gue sering banget ngalamin hal kayak gini nih. Ketika di jalan lagi naik motor atau nggak lagi naik mobil, pasti ada deh pengendara lain yang mepet-mepet atau itu mungkin tukang bajai ya kan, tukang ojek yang paling sering. Atau nggak usah mepet deh, sampai nyerempet kita deh. Kita bisa gak sih kita keluar, kita omelin dia, kita minta ganti rugi, kita debat sama dia, bisa gak? Bisa aja kita katain dia, kita keluar kata-kata kasar dan sebagainya. Tapi guys, kita ingat lagi di ayat ini gitu. Di sini dibilang bahwa kita ini harus mengedepankan ramah, lemah lembut dan juga sabar. Ya. Ada satu quote dari Rasul Paulus yang bagus banget. Di sini dibilang, if it's possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Yang artinya itu,
sebisa mungkin kita mengusahakan untuk kita bisa hidup damai dengan orang lain. Dengan siapa aja, dengan sepupu kita, dengan keluarga kita, dengan teman kita, dengan saudara kita, dengan siapapun itu, you name it lah. Ya kan? Kita sama-sama belajar gitu dari prinsip firman Tuhan ini. Maka dari itu, tips kedua dari gua ini, itu adalah damai itu juga menang kok. Gitu. Oke. Jadi sama-sama menang ya, nggak ribut ya. Bener. Soal di jalanan tuh musuh terbesar saya juga ada tuh. Iya. Diuji banget kok kesabarannya Angkot. di situ Iya. ya. Oke. Jadi mungkin ya Pen ya. Mungkin. Nah tadi quotes yang tadi disebutin oleh Paulus tuh keren banget tuh. If it's possible as far as it depends on you, live at peace with everyone. Yes. Jadi kita hidup damai dengan semua orang ya. Jadi sangat mungkin ya Pen ya. Nah kira-kira Tepen bisa kasih contoh lebih konkretnya gimana sih maksudnya sih dari untuk kita bisa hidup damai dengan semua orang tuh kan karena nggak gampang juga ya. Kayak tadi Tepen bilang anak muda masih labil dan sebagainya. Iya. Kira-kira bisa nggak Pen kasih contoh konkretnya waktu kita lagi mau ngelakuin damai kepada semua orang tuh kita mesti ngapain sih biasanya? Sebenarnya tadi gue bilang ya bahwa sebenarnya itu damai itu juga menang kan ya. Tapi sebenarnya menang ini tuh punya banyak arti guys sebenarnya. Nih gue mau bagi nih ada 2 arti untuk menang itu ya. Yang pertama itu adalah kita menang dalam kita bisa nge-save energi yang tidak perlu sebenarnya. Contohnya kayak tadi deh, kita lagi di jalan, kita debat sama tukang ojek, sama tukang baja yang nyerempet kita. Kita menang kan. Kita buat apa sih? Buat pride kah? Buat gengsi kah? Buat mendapat pujian kah? Teman-teman, kita udah capek-capek ngomong sampai berbusa. Ya kan, kita udah debat sama dia, buang waktu, buang energi, cuma dapat pengakuan dari orang, cuma dapat pujian dari orang supaya kita merasa bangga gitu, cuma kita puas, supaya kita meyakini orang supaya kita tuh jago debat dan segala macem. Dan coba deh kita sama-sama pikir teman-teman. Toh kalau misalnya kalau kita menang juga deh, paling senengnya berapa lama sih? Paling cuma 1 jam, 2 jam, paling lama juga sehari, beneran. Iya. Udah lewat dari itu pasti kita lupa, beneran. Lebih baik kita save energi kita untuk hal-hal yang lebih bermutu, yang lebih berguna, yang sifatnya long term kalau kata Korek tadi bilang. Ya, itu adalah arti menang yang pertama. Arti menang yang kedua, di sini gue mau bagiin adalah kita menang dari terhindar hal-hal yang salah. Ya. Contoh lainnya deh, yang paling sering kita alamin deh. Kita pasti punya teman yang nyebelin. Entah itu mungkin di kampus kita, di sekolah, ya kan teman yang suka bully kita, yang suka ngerjain kita. Baik lagi, kita bisa kan ngelawan dia. Nah tapi ini, gue keinget juga ya bahwa mulut ini tuh bahaya banget sebenarnya. Ya kan tanpa kita sadar, mulut ini kita bisa menyakiti orang lain seperti debat tadi. Bisa keluar kata-kata kasar tanpa kita sadar di bawah alam bawah sadar kita. Ya kan? Itu yang udah jelas bahwa kita melakukan hal-hal yang salah, yang bertentangan dengan prinsip firman Tuhan. Ya kan? Lebih baik kita diem dan juga kita menang dalam mempertahankan prinsip firman Tuhan. Lebih baik kita menang di hati Tuhan dibandingkan dengan menang di mata orang. Benar gak sih? Dan gak cuma itu guys, ada janji dan berkat Tuhan buat kita kalau kita hidup damai. Ya, kita buka sama-sama di Mazmur 37 ayat 37. Ya. Mazmur 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Ya. Guys, ini bukan kata gua, bukan kata Koiwan, bukan kata Korek, tapi ini Tuhan sendiri yang ngomong bahwa akan ada janji dan berkat Tuhan bukan untuk orang yang suka debat. Bukan untuk orang yang suka ribut, bukan untuk orang yang suka ngomong kasar. Tapi di sini dibilang apa? Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Wow, luar biasa banget guys. Itu sih kok tips dari. Jadi tema you win, I win ini sangat mungkin ya. Mungkin banget. Dengan yang pertama tadi saya kasih saya review sedikit. Yang pertama kita mengutamakan hubungan ya, yang penting hubungan ya. Karena juga mungkin menurut saya waktu kita memikirkan memprioritaskan hubungan, sewaktu-waktu kan hubungan kita tetap baik. Sewaktu-waktu ke depan juga kita masih bisa punya hubungan baik dengan dia. Siapa tahu di depan kita bisa mulai bekerja sama dan sebagainya. Ya, tapi kalau saat itu hubungan kita sudah mulai rusak karena kita gengsi kita mau menang debat, akhirnya kita kehilangan banyak hal. Tadi seperti Tepen bilang kehilangan masa depan. Terus yang kedua, kita memahami kalau tidak bertengkar pun artinya menang. Ya, jadi kita harus menghindari pertengkaran sebisa mungkin karena yang namanya bertengkar itu kayaknya nggak ada yang menang ya. Kayaknya walaupun kelihatannya kita menang debat, kita menang mungkin berkelahi juga menang, tapi sama-sama kalah sebenarnya. Gitu. Jadi teman-teman NDC Youth sangat mungkin buat kita menghidupi tema yang kita bahas hari ini tentang you win, I win. Kita sama-sama menang bersama-sama dengan teman kita, dengan sesama kita.
dengan menghindari pertengkaran dan kita memprioritaskan hubungan. Oke, teman-teman, itu aja mungkin sharing dari kita semua di Hype Talk hari ini. Saya mau undang kita sama-sama untuk berdoa bersama. Bapak, terima kasih buat sore yang luar biasa ini Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami dan Kau hadir di tempat kami berada Tuhan. Terima kasih untuk sepanjang bulan ini kami belajar tentang the spirit of competition, di mana kami sebagai anak-anak mudamu seringkali kami sadar atau tidak sadar kami juga mengalami banyak kompetisi di dalam hidup kami. Dan seringkali yang terjadi Tuhan kami melakukannya dengan cara yang salah. Tapi kami berdoa Tuhan lewat bulan ini, lewat materi firman Tuhan yang sudah Tuhan sharingkan di bulan ini Tuhan, kami boleh belajar, kami boleh menjadi anak-anak mudamu yang berbeda Tuhan. Sekalipun kami mengerti, kami paham bahwa kami ada dalam kompetisi, tapi kami menjadi anak-anak muda Tuhan yang bijaksana. Dan mulai hari ini Tuhan, kami belajar, kami berusaha untuk kami boleh terus jadi terang, jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Sekali lagi Tuhan kami bersyukur, kami percaya Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang bulan ini. Terima kasih Tuhan berkati setiap teman-teman pelayan dari NDC Youth yang sudah bekerja keras, our speaker, semua tim yang menyediakan ibadah online sepanjang bulan ini. Tuhan berkati setiap kami Tuhan. Tuhan juga berkati seluruh teman-teman NDC Youth dan seluruh teman-teman yang ikut ibadah online di sepanjang bulan ini. Tuhan juga berkati seperti Tuhan sudah memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, Amin. amin. Oke, teman-teman, jangan kemana-mana dulu. Setelah ini kita bisa join ke circle kita masing-masing dengan circle leader kita dan enjoy sharing. God bless you.